dengan orang punya faith, punya belief, punya keyakinan beragama itu hidupnya jelas, dari mulai dia bangun tidur sampai dengan dia tidur lagi, dari pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar maghrib dan seterusnya, itu hidupnya jelas, bukan hanya sebagai ritual katakanlah secara pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga secara dimensi sosial. Allah juga perintahkan bahwa kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kepada timur dan barat, tapi juga bagaimana kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian juga berbuat baik kepada orang tua, fakir miskin, ibnu sabil dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan sejauh mana kebutuhan manusia terhadap agama, ya sangat butuh. Sebab orang dengan beragama, dalam hal ini Islam, tentu ini akan membuat ketenangan dalam batin, dalam hatinya. Karena manusia itu bukan hanya sekedar unsur lahiriah, tapi juga ada unsur batinnya. Mental dari manusia, atau dalam hal ini kejiwaannya, kemudian dimensi sosial, kehidupan manusia itu yang tidak mungkin hidup sendiri, pasti terhubung dengan manusia lain, dan tentu dimensi spiritualnya, dimensi kerohaniannya. Jadi paling tidak 5 hal ini, kelima dimensi ini ada pada diri manusia dan saling terhubung, saling melengkapi. Maka Bapak pikir inilah alasan yang datang dari diri manusia itu akan sebuah kebutuhan religi bagi dirinya. Dalilnya banyak sekali ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita taslim, ya, untuk kita berislam, ya. Bahkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran surat Al-Baqarah itu, kalau tidak salah ayat 200 sekian, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara kafah, secara menyeluruh, jangan sepotong-potong. Nah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu kamu. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kita harus berislam, dan bukan hanya sekedar berislam, tapi juga berislam dengan kafah, dengan sempurna. Kan tahapannya dari muslim menjadi mukmin, kemudian menjadi muttaqin. Itu tahapan-tahapannya. Muslim berupaya meningkatkan kualitas diri menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muttaqin. Ya, kalau misalkan secara keumuman ya, bukan secara keumuman. Sebetulnya bukan hanya Gen Z aja sebetulnya yang nggak jauh dari agama. Bahkan generasi juga sebelum-sebelumnya, apakah itu generasi milenial atau mungkin seumuran dengan saya yang sekarang umurnya 40 atau 50, mungkin secara mayoritas banyak yang katakanlah beragamanya hanya katakanlah ritual seremonial. Ya banyak tantangannya sekarang kan, dengan fasilitas dunia yang serba katakanlah modern, handphone terutama misalkannya handphone, kemudian juga katakanlah seperti misalkan hiburan itu kan, sekitar saya aja, lingkungan saya itu kan anak-anak muda yang mempunyai perhatian terhadap minat belajar itu kan, atau terhadap ibadah itu kan sedikit, lebih banyak. Bapak yakin sama seperti bidang-bidang lain di luar agama, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan lain sebagainya itu pasti memberi manfaat. Kita harus katakan bahwa agama sangat memberi manfaat bagi kita. Karena agama yang mengajarkan kita tentang menegaskan kombinasi atau kesaling ketergantungan 5 dimensi yang Bapak sebutkan tadi. Apalagi secara khusus kalau kita bicara spiritualitas, perjalanan rohani kita sebagai manusia yang fana di tengah dunia ini. Semua agama mengajarkan itu. Tantangan terbesar media informasi gitu ya, media informasi, katakanlah handphone, yang katakanlah dunia yang serba global ya, yang apapun yang terjadi di dunia hari ini bisa diakses, bisa dilihat, dan itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kalau pikiran seorang agamawan, seorang beragama tertentu sempit, maka dia tidak akan berhasil mempraktekkan nilai-nilai agamanya. Itu sebabnya kita buka ruang pikiran itu. Semakin kita buka ruang pikiran kita, semakin inklusif kita. Bahwa seperti ini, jangan salah tanggap. Ramadan itu bersifat eksklusif terhadap keyakinannya. Sama seperti Bapak atau Nelda itu eksklusif
Artinya pemahaman keimanan itu kan tidak mungkin inklusif, tidak mungkin pluralis, apalagi pluralis. Tapi ketika mempraktekkan eksklusivitas keimanan itu harus dalam kerangka inklusif, bahkan pluralis. Jadi iman Kristen itu eksklusif, iman seorang Muslim itu eksklusif, iman seorang Buddhis itu eksklusif, seorang Hindu eksklusif. Tapi ketika mempraktekkan keyakinan yang eksklusif itu dalam ruang inklusif, ruang yang terbuka, bahkan sangat pluralis. Artinya menyangkut semua orang di dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran kitab suci kita yang diajarkan supaya menghargai, menghormati orang lain dan seterusnya itu kan sebenarnya secara teori kan mudah saja. Nah, tapi sekarang kembali ke kita. Mari kita buka pikiran kita. Kalau pikirannya sudah dibuka itu mudah mempraktekannya. Tapi selama pikirannya sempit, maka itu akan sulit mempraktekkan nilai-nilai agama kita masing-masing yang dipertanyakan oleh Ramadan. Jadi kembali ke membuka pikiran ya Ramadan ya. Karena setiap agama itu kan mengajarkan kepada kebaikan. Jadi menurut saya semua manusia itu harus memiliki agama agar mereka senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Karena agama ini bisa menjadi landasan untuk hidup kita. Karena agama berisi larangan-larangan dan perintah yang bisa kita lakukan sebagai landasan untuk kehidupan. Kalau dari saya sendiri sih, karena kan paham-paham liberal itu kan udah mulai kayak mengglobalisasi ya, menyeluruh gitu. Jadi kadang kalau kita mau ngejalanin kayak perintah agama itu dibilang so suci, so alim, dan itu tuh nggak sekali dua kali itu seperti itu aja. Hambatannya lebih ke hawa nafsu ya. Hambatannya sih sesimpel godaan dosa. Harusnya kita sih, kalau kita menerapkan nilai agama dengan baik, kita tuh bisa hidup dengan lebih disiplin aja gitu, dalam menjalankan aturan-aturan dari Allah kita sendiri. Tentu pengaruhnya baik banget karena kita mempunyai agama ini, kita jadi jadi punya patokan gitu, yang baiknya dan yang buruknya gitu. Banyak banget. Contohnya kalau kita mau ngelakuin sesuatu, pasti kita tuh bakal ngevaluasi dulu apakah itu sesuai ajaran agama atau enggak. Jadi sebagai acuan aja untuk melakukan sesuatu. Ya itu yang tadi kayak udah disebutin, kita bisa jadi kayak lebih disiplin, terus lebih baik, terus lebih pengertian lagi kepada orang. Tentunya dampak positifnya ada banget karena saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena dengan memeluk agama saya jadi tahu arah jalan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kalau dari agama saya Muslim, dan perintah-perintah yang dari Tuhan saya kasih gitu dari Allah SWT. Untuk dampak positif ada, jadi kita tuh ngerasanya lebih beriman dan lebih ngerasa dekat sama Tuhan karena udah ngelaksanain agama. Kalau implementasi mungkin ya, kan dalam Islam itu ada ajaran supaya kita itu berempati gitu, dan itu tuh kita biasanya misalnya kayak sedekah ke orang yang lebih membutuhkan. Terus ada lagi kita kan ada perintah untuk sholat 5 waktu. Nah itu tuh membuat kita jadi lebih ingat waktu dan kita nggak lupa. Terus itu juga tentunya melatih kedisiplinan kita. Penerapannya lebih ke ini sih gampangnya ya. Misalkan kita sedang melakukan sesuatu gitu atau kerjaan, atau yang saya lakukan sekarang adalah kuliah gitu ya. Ada hambatan, ada tantangannya segala macam. Saya jadi punya motivasi lebih karena saya memeluk agama dan beriman kepada takdir dari Tuhan yang Allah kasih kepada saya. Saya jadi tahu dan yakin untuk kedepannya jalan yang dikasih ke Tuhan kepada saya akan baik di mata Tuhan. Kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, pasti kita bakal mikir dulu apakah ini sesuai dengan ajaran agama atau enggak, dan kita juga nggak boleh ngelakuin kejahatan karena itu kan dilarang oleh agama. Jadi itu kayak gitu sih implementasinya.